simbol seperti kujang ya Abah Denis ya. Era zaman Prabu Siliwangi. Tangga menuju teras 2 teman-teman ya. Oke teman-teman, saya setelah sampai di area parkir situs Gunung Padang teman-teman ya. Begini suasananya di situs Gunung Padang. Saya sampai ke sini kurang lebih sekitar jam 10 ya. Tadi setelah berangkat dari rumah sekitar jam 6. Dan ini pintu menuju situs Gunung Padangnya. Nanti kita akan ke sana teman-teman ya. Oke teman-teman, kita naik ke Gunung Padang ya. Kita mau beli tiket dulu ya. Ini dia gerbang masuknya. Kita beli tiket dulu ya. Tiket apa di itu Pak? Mohon. Kita registrasi dulu ya teman-teman ya. Di sini kita registrasi dulu. Tanggal sabar aja Pak? Tanggal hiji Pak? Tanggal 2 nya? Mohon. Bulan 5 nya? Mohon. Jumlahnya 2 orang Bapak? Rp10.000. Mohon. Bentar Pak. Oke, jadi tiket masuknya Rp10.000 teman-teman ya. Murah ya. Atur dulu Bapak. Ya, mangga. Ini dia tiketnya teman-teman. Kita lanjut ke atas teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terlihat adem sekali ya teman-teman ya. Nah ini dia anak tangganya. Yuk kita naiki anak tangga menuju situs Gunung Padang. Kita bisa lihat ya ke depan sana. Jadi tempatnya sudah enak banget, sudah tersedia anak tangga ke titik lokasi teman-teman ya. Kurang lebih 305 meter yang menuju puncak mungkin teman-temannya. Saya juga tidak tahu. Punten Bapak, ngiring ngalangkung. Nuju naon? Mohon. Kita lihat ada beberapa pengunjung yang menuju arah turun atau arah balik teman-teman ya. Nah, tos turun. Oh, tos nyampe tapi. Nyampe. Ka puncak gitu. Iya, kali itu. Oh, mohon. Ya, mangga. Ayo mangga Bapak. Ya. Salam. Siap. Ayo. Ya, sehat selalu. Sehat selalu, alhamdulillah sami-sami. Ya. Oke. Kita menanjak terus teman-teman. Menaiki anak tangga. Di depan kita juga kembali ada pengunjung yang arah turunnya. Kau udah balik, udah nyampe ke atas? Udah, Pak. Ya. Ngap tuh? Masih panjang, Pak. Masih panjang. Semangat. Kalau perjalanan. Ayo mangga teteh. Ya. Kang. Jadi memang sudah dibuat sedemikian rupa tangganya sehingga nyaman untuk para pengunjung teman-temannya. Dari tangganya, lalu besi-besi dindingnya atau pagarnya. Oh ya teman-teman, satu hal, di sini cuacanya sangat dingin teman-teman. Dingin sekali teman-teman. Sudah begitu sangat bersih teman-teman ya. Tidak ditemukan sampah ya. Yang maksudnya sampah-sampah seperti plastik, botol-botol itu nggak ada teman-teman. Bener bersih banget ini mah. Asli. Aduh. Belum apa-apa udah nggak semua nih teman-teman. Aduh, napas kolot ini. Kita lihat ke depan sana ya. Kita akan terus menaiki anak tangga ini. Oke teman-teman. Kita dengar dari kejauhan ya kicauan burung di
hutan ini sangat terdengar. Nah itu dia, cantik banget ya. Oh ya, sekedar informasi tambahan teman-temannya, di sepanjang trek mendaki Gunung Padang ini ya, terdapat beberapa titik tong sampah ya, sehingga tidak ada alasan untuk kita untuk membuang sampah sembarangan teman-teman ya, karena sudah disediakan oleh pengelola. Oke, sebentar teman-teman, kita dengarkan kembali suara kicauan burung yang indah ini. Burung apa ya teman-teman itu ya? Cantik banget suaranya. Teteh-teteh ada dari rombongan mana? Akamsi. Oh, Akamsi. Oh, pantesan atau Mojang Cianjur garelisnya. Alhamdulillah, Masya Allah. Dadah. Ayo Mangga. Hati-hati. Ayo Mangga. Ayo. Lokasi situs kurang lebih 25 meter lagi. Oke, 25 meter lagi teman-teman, kita sampai ke titik situs. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai ke titik situs. Oke teman-teman, kita sudah sampai ke titik situs saja teman-teman. Menurut informasi ini adalah teras 1 teman-temannya. Jadi di situs Gunung Padang itu ada teras 1, 2, 3, dan 4. Dan itu ke atas sana ini teras 2, lebih tinggi lagi teras 3, nanti akan sampai ke teras 4. Oke, saya ingin jelajah dulu di teras 1 ini teman-temannya. Ada apa aja di sini? Di teras 1 ini teman-teman, yang jelas kita bisa lihat hamparan bebatuan di teras 1 ini teman-temannya. Oke teman-temannya, saat ini saya sedang berada di teras 1 ya. Kita bisa lihat di sini juga untuk para pengunjung dilarang makan-makan di area situs ya. Beginilah bebatuan yang ada di situs Gunung Padang di teras 1 ini ya teman-teman ya. Di sini juga ada lagi pemberitahuan dilarang duduk di batu berdiri. Oke, maksud batu berdiri itu teman-temannya kita bisa lihat ya. Memang posisinya sudah berdiri tegak ya. Mungkin di sini supaya tidak mengurangi originalitas batu ini ketika ditemukan dengan posisi berdiri ya teman-teman ya. Bisa jadi ini waktu dipugarnya itu memang batunya itu sudah berdiri tersusun begini. Kita juga nggak tahu, nanti kita cari tahu ya ke pengurus di sini ya. Ini siapa? Kebetulan dia menghampiri saya. Saya juga pengen kenalan dulu. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Dengan Abah Deni. Abah Deni. Abah Deni ini di sini sebagai apa kalau boleh tahu? Juru pelihara. Oh, juru pelihara di situs Gunung Padang Ya, ini. Nah, kalau kebetulan sekali karena Abah di sini sebagai juru pelihara, tentu saja Abah memiliki cerita-cerita tersendiri terkait situs Gunung Padang ini dong. Iya. Oke teman-teman, jadi kita nanti akan tanya-tanya ke si Abah terkait situs megalitik Gunung Padang ini. Boleh Bah ya? Ya. Keterangan tidak boleh duduk di area batu berdiri ini Bah ya. Boleh saya tahu kenapa Bah? Kenapa dilarang duduk di batu yang berdiri ini Bah? Nah, kalau di batuan yang berdiri ini takutnya roboh. Jadi mengurangi nilai sejarahnya. Karena ini udah BCB, benda cagar budaya. Jadi kalau bertuntutan bisa sebutannya 10 tahun penjara. Tapi di batuan ininya bukan ada apa-apanya, itu takutnya roboh aja. Apakah apa mungkin kenapa dilarang itu karena memang waktu ditemukan batu berdiri ini sudah dalam posisi berdiri atau bagaimana? Ya batuan ini sebenarnya berdiri. Waktu ditemukan? Iya. Makanya untuk mempertahankan keasliannya dilarang bagi para pengunjung untuk duduk di batu-batu yang sudah berdiri ini, Bah ya? Iya betul. Ini Bah, di sini ada keterangan batu gamelan. Maksudnya batu gamelan itu apa sih Bah? Gamelan itu kalau orang lain menyebutnya ada batu bonang dan saron. Tapi dengan namanya gamelan itu
jenisnya andesit piroksin, Mm-mm. mengandung kadar besi tinggi atau mengandung logam. Jadi kita bisa mencoba tapi jangan pakai alat, Mm-mm. pakainya cuman pakai tangan. Jadi ini ada suara. Oh, ada suara. Kalau dicoba kayak ini kan. Nah, ini enggak kan? Ini bersuara. Oh iya iya. Boleh Bah sekali lagi yang nggak bersuara Bah? Ini enggak bersuara. Oh itu nggak bersuara ya, tapi ini ada suaranya ya. Dua ini sama itu Hmm. bersuara. Hmm. Batu lain tidak? Mas lain tidak. Oh Bersuara kan? iya iya iya. Oke, jadi terjawab sudah ya terkait batu gamelan ini Bah ya. Iya. Memang ada suaranya Iya, ketika dipukul itu ada suaranya Iya. Bah ya. Oke baik Bah. Mungkin sekalian aja bisa diceritakan mungkin para penonton di channel Petualang Senja ini ingin tahu sedikit cerita situs Gunung Padang itu seperti apa sih Bang sebenarnya emang? Nah, cerita Gunung Padang ini ada 5 teras gitu ya, 5 undakan. Tadi mungkin udah dijelasin ada Batu Gamelan teras pertama dan Gunung Masigit ini. Ini apa namanya Bah? Gunung Masigit Oh ini Gunung Masigit. Kenapa disebut Gunung Masigit Bah? mungkin dahulunya tempat peribadatan nenek moyang di masa lampaunya gitu, atau dahulunya Makanya disebut Gunung Masigit. Gunung Masigit. Nah, nanti kita menginjak teras 2 itu ada batu kursi, batu lumbung, injak kaki dan barisan kujang. Adanya di teras yang kedua. teras kedua. Nah, yang ketiga ada injak kaki maung. Mm-mm. Nah, yang ketiga yang tempat maung ya. Nah, yang keempat batu kanuragan. Nah, yang kelima singgasana sama batu kandaringan. Jadi ini ada 5 teras, 5 undakan. Ada 5 undakan atau 5 teras Bah ya di situs Gunung Padang ini ya. Sedikit lagi satu lagi pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Abah. Situs Gunung Padang ini Bah, mulai ditemukan dari tahun berapa sih? Gunung Padang ini sebenarnya dari dahulu sampai sekarang juga tidak ada orang yang tahu siapa penemunya. Cuman orang Belanda itu mencatat keberadaan Gunung Padang tahun 1914. 1914. Yang bernama Enjekrum. Kalau ditulisan kan Enjekroom. Lalu kalau dilaporkan sama 3 warga itu tahun 1979 dilaporkan ke dinas terkait. Kita lanjut ke teras 2 ya bersama si Abah. Supaya lebih jelas ya di terkait situs Gunung Padang ini teman-teman ya. Oke, ini dia tangganya teman-teman. Tangga menuju teras 2 teman-teman ya. Ini ada keterangannya. Teras 2 teman-teman. Nah, di teras 2 ini ada ini simbol batu kujang, ini kujang. Oh ya teman-teman, di sini juga ada tulisan batu kujang. Ini kujangnya. Di sini terdapat sebuah simbol seperti kujang ya Abah Denis ya. Maksudnya selain itu ada apa lagi Abah Denis di teras 2 ya? Batu kujang ini batu kursi. Oh, batu kursi. Ini tempat meeting rapat dahulunya. Oh gitu. Kita duduk ini melihat ke arah Gunung Gede Pangrango kan, duduk raja. Tempat duduk raja. Lalu kenapa harus menghadap ke sana? Ke bagian apa itu Abah Denis? Ya, itu bagian ke utara. Oh ini ke utara. Kenapa harus menghadap ke utara Abah Denis ini? Tahu kalau dahulu kan sebutannya gede, gunung gede. Itu sama agung besar lah. Jadi ini yang disebut batu kursi yang menghadap langsung ke arah Gunung Gede Pangrango. Arah Gunung Gede Pangrango. Oh, saya jadi ingat Abah Denis. Kalau tidak salah, ini pernah digunakan. Kang Deddy Mulyadi pernah duduk di sini ya? Pernah. Waktu kunjungan ke sini ya belum lama ya? Iya, pernah. Oh ya teman-teman, ini pernah digunakan apa? Kang Deddy Mulyadi pernah duduk di batu kursi ini ya, betul. Iya Abah Denis. Dan masih ada ini lumbung. Filosofi simbolnya kalau di kita itu kayak otak, kalau di HP itu kayak memori lumbung penyimpanan. Oh ini teman-teman, jadi ini disebut batu lumbung. Tadi sudah dijelaskan oleh Abah Denis ya, kenapa ini disebut batu lumbung ya. Dan satu lagi ini ada injak kakinya, yang telapak. Oh masih ada. Ini kan kayak kaki kan. Ini jempolnya kan. Ini disebut batu apa? Sanghyang telapak. Batu Sanghyang Telapak. Telapak. Jadi kita menginjakkan kaki
dan tapak kita itu ke sini harus bagus. Gitu. Ya, disebut Gunung Padang itu kan terang, jadi supaya kita pas pulangnya dapat penerangan. Oh, insya Allah ya. Iya. Kalau kita meyakini ya, Meyakini. semuanya tergantung kembali lagi ke Kembali. diri kita masing-masing. Masing-masing. Betul sekali ya, Pak Denny ya. Oke teman-teman, dari teras 2 kita menuju ke teras 3 ya. Ini dia jalan akses menuju teras 3-nya. Ada apa lagi? Nanti kita coba tanya ke Abah Denny ya. Oke, Abah Denny. Ini di teras 3 itu ada apa sebenarnya? Ada di sini simbolnya tapak maung kan. Tapak maung. Oh, ini sebut batu tapak maung. Tapak maung, ada Kita lihat teman-temannya, di sini ada sebuah batu disebutnya batu tapak maung. tapak maung itu kalau simbol lokalnya manusia unggulan. Manusia Maung. unggulan. Maung. Manusia unggulan. Kita sudah cari tahu apa yang ada di teras 3. Sekarang saya akan menuju teras 4 ya teman-teman ya. Saat ini saya sudah sampai ke teras 4 ya. Kita cari tahu juga ada apa aja di teras 4 ya teman-teman ya. Kita tanya ke Abah Denny selaku juru rawat. Abah, di teras 4 ini ada apa? Ini teras 4 ada batu kanuragan. Kalau dahulu mah sebutannya ini batu gendong, tapi jangan sampai Mohon maaf Abah, kenapa disebut batu kanuragan? kanuragan itu ya kalau sekarang itu kekuatan. Teras 4 itu terdapat sebuah batu simbol kekuatan, yaitu batu kanuragan teman-teman, dan ini adalah batunya. Kita akan ke sana ya, ke teras puncak atau teras 5 ya teman-teman ya. Ada apa aja kita lihat nanti ya. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di puncak, yaitu teras 5 teman-teman ya. Ini kondisinya begini teman-teman ya. Kita bisa lihat teras 5 ya teman-teman ya. Abah, bisa diceritakan sedikit di teras 5 ini ada apa aja Abah? Teras 5 ini ada nama batu singgasana sama pandaringan. Jadi ini untuk berdoa. Jadi kalau orang yang mau doa masuk ke sini itu harus dibuka alas kaki kan. Dibuka? Dibuka alas kakinya. Oh iya. Ya, atau sepatu. Ya, Jadi ini mohon maaf, ini yang teras disebut teras 5 ini apa? Singgasana ya? Iya, singgasana sama batu pandaringan. Jadi ini singgasana ya teman-teman ya. Dan kita kalau mau berdoa di sini harap lepas alas kaki. Iya. Dan di sana ada pandaringan. Pandaringan. Kita coba ya. Lihat teman-teman pandaringan ini. Nah, seperti ini penampakannya teman-teman, pandaringan. Nah, maksud dari pandaringan itu bagaimana, Bah? Bisa diceritakan? Cerita kalau istilah itu untuk tempat penyimpanan logistik lah. Ini tempat penyimpanan logistik di Pandaringan ini, Bah ya. Pandaringan. Jadi di teras 5 itu adanya Pandaringan sama singgasana, Bah ya. Oke teman-teman ya, sampai di sini dulu perjalanan saya di situs Gunung Padang. Kita sudah tahu tadi bagaimana ceritanya terkait situs Gunung Padang ini, ada apa aja. Kita sudah menggali informasinya dari Abah Denny selaku juru rawat di situs Gunung Padang ini teman-teman ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya teman-teman ya.